Halo guys, bertemu lagi sama aku Tridiansi di sini. Pernah nggak kalian tuh membayangkan seseorang bisa menghilang selama bertahun-tahun lamanya, namun ternyata berada begitu dekat dengan kehidupan normal tanpa diketahui oleh siapapun. Hal ini terungkap dalam kasus Jesse Lee Dugard di Amerika Serikat yang akhirnya terungkap pada tahun 2009 setelah ditemukan dalam keadaan hidup usai menghilang selama 18 tahun lamanya. Jesse diculik saat usianya masih 11 tahun oleh Philip Garrido dan Nancy Garrido, lalu disembunyikan di halaman belakang rumah pelaku dalam keadaan terisolasi dari dunia luar. Selama bertahun-tahun lamanya, ia hidup dalam penahanan tersembunyi tanpa akses pendidikan, kesehatan, maupun interaksi sosial yang layak. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan serius bisa terjadi secara tersembunyi dalam lingkungan yang tampaknya tuh biasa aja, sehingga kepekaan, kewaspadaan, dan keberanian untuk melaporkan hal yang mencurigakan menjadi sangat penting untuk melindungi korban, terutama pada anak-anak. Oke, seperti apa kasusnya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Kasus penculikan Jesse Lee Dugard bermula pada tanggal 10 Juni 1991 di Salt Lake Tahoe ketika ia masih berusia 11 tahun, sedang berjalan menuju halte bus sekolah di pagi hari, menjalani rutinitas seperti biasanya tanpa menyadari bahwa bahaya sedang mengintainya. Dalam situasi yang tampaknya aman tersebut, ia tiba-tiba didekati oleh Philip Garrido, seorang residivis dengan riwayat kejahatan kekerasan seksual, bersama istrinya bernama Nancy Garrido. Dengan memanfaatkan momen sepi dan minim pengawasan, pelaku melancarkan aksinya dengan cepat dan terencana, menarik Jesse secara paksa masuk ke kendaraan mereka. Peristiwa itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga hampir tidak ada kesempatan korban untuk melawan, ataupun bagi orang sekitar untuk menyadari dan juga memberikan pertolongan. Minimnya saksi mata dan cepatnya pelaku meninggalkan lokasi, membuat penyelidikan awal menjadi sangat sulit dan penuh dengan keterbatasan. Setelah penculikan terjadi, Jesse segera dibawa menjauh dari lokasi, menuju rumah pelaku di Antioch, yang berjarak sekitar 160 mil. Perjalanan ini bukan hanya membawa korban menjauh dari titik penculikan, tetapi juga secara efektif memutuskan kemungkinan pelacakan cepat oleh aparat maupun masyarakat. Setibanya di sana, Jesse tidak ditempatkan di dalam rumah utama, melainkan disembunyikan di area belakang rumah yang telah dimodifikasi secara khusus. Area tersebut dirancang untuk menyamarkan keberadaan manusia di dalam sana, terdiri dari tenda-tenda dan juga gubuk sempit yang tertutup rapat, serta dilengkapi oleh ruang yang terisolasi. Lingkungan ini dikelilingi oleh pagar-pagar tinggi, pepohonan yang lebat, dan berbagai penutup yang menghalangi pandangan dari luar, sehingga menciptakan ruangan yang benar-benar tersembunyi dari perhatian publik. Bahkan bagi orang yang berada di sekitar lokasi, area tersebut tampak seperti bagian biasa dari properti tanpa menunjukkan adanya aktivitas yang mencurigakan di sana. Sejak tahun 1991 hingga 2009, selama hampir 18 tahun, Jesse menjalani kehidupan penahanan total tanpa adanya akses dengan dunia luar. Ia tidak memiliki kebebasan untuk bergerak, tidak mendapatkan pendidikan formal, tidak pernah menjalani pemeriksaan kesehatan yang layak, dan tidak memiliki interaksi sosial di luar lingkup yang sangat terbatas. Seluruh kehidupannya berada di bawah kontrol dari pelaku yang mengatur aktivitas sehari-harinya serta membatasi segala bentuk kebebasannya. Dalam kondisi tersebut, Jesse dipaksa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sangat terbatas demi bertahan hidup. Ia menjalani hari-harinya dalam lingkungan yang sama, dengan ruang yang terbatas dan tanpa kepastian untuk masa depannya. Dalam masa penahanan itu, Jesse melahirkan 2 anak perempuan yang juga dibesarkan dalam lingkungan yang sama. Anak-anak tersebut tumbuh tanpa mengenal lingkungan di luar area penahanan, sehingga perkembangan mereka berlangsung dalam keterbatasan yang signifikan. Mereka tidak pernah bersekolah,
tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, dan tidak berinteraksi dengan masyarakat luas. Pengetahuan mereka tentang dunia luar sangat terbatas, karena seluruh pengalaman kehidupan mereka hanya berasal dalam lingkungan yang tertutup tersebut. Kondisi ini menciptakan realitas yang berbeda dengan kehidupan normal, di mana mereka tumbuh dalam isolasi tanpa pemahaman yang utuh tentang dunia luar tempat mereka tinggal. Sementara itu, di luar lingkungan penahanan, berbagai upaya pencarian Jesse terus dilakukan sejak ia dilaporkan menghilang pada tahun 1991. Aparat penegak hukum dari berbagai tingkat melakukan penyelidikan serta menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Namun, karena lokasi penahanan yang tersembunyi dengan sangat baik dan berada di lingkungan yang tampaknya tuh biasa aja, upaya-upaya tersebut tidak pernah mengarah pada rumah pelaku. Selama bertahun-tahun, kasus ini menjadi misteri tanpa petunjuk yang jelas, meninggalkan keluarga korban dalam ketidakpastian yang panjang. Titik balik penting dalam kasus ini terjadi pada 24 Agustus 2009 di University of California, Berkeley, ketika Philip datang ke kantor polisi kampus bersama dua anak perempuan dari Jesse dengan alasan ingin mengajukan kegiatan keagamaan. Pada awalnya, kedatangan mereka tidak menimbulkan kecurigaan yang besar. Namun perilaku Philip yang tidak konsisten dan juga anak-anak yang terlihat murung, patuh secara berlebihan, dan menunjukkan interaksi sosial yang kurang wajar, mulai menarik perhatian petugas kampus. Penampilan fisik mereka yang tampak pucat dan kurang terpapar lingkungan luar semakin memperkuat bahwa terdapat sesuatu yang tidak biasa. Petugas kampus akhirnya mengajukan pertanyaan yang sederhana terkait identitas dan juga kehidupan sehari-hari mereka. Namun jawaban yang diberikan terdengar tidak jelas dan tidak konsisten. Setelah Philip meninggalkan lokasi, petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap identitasnya dan menemukan bahwa dia merupakan pelaku kejahatan seksual dan terdaftar sedang menjalani masa pembebasan bersyarat. Informasi ini segera diteruskan kepada petugas pengawas pembebasan bersyarat yang kemudian mengambil langkah lanjutan untuk memeriksa situasi tersebut. Pada tanggal 25 Agustus 2009, Philip diminta untuk datang ke kantor pengawasan dengan bersama dua anak tersebut dan orang tua mereka. Dalam pertemuan itu, muncul berbagai ketidaksesuaian dalam keterangan yang diucapkan oleh Philip dan orang-orang yang bersamanya. Ketidaksesuaian tersebut memicu interogasi yang lebih dalam, hingga akhirnya Philip mengakui bahwa wanita tersebut bernama Jesse Lee Ducard, korban penculikan yang telah menghilang hampir 2 dekade lamanya. Berdasarkan pengakuan tersebut, pihak berwenang segera bertindak, dan pada 26 Agustus 2009, identitas Jesse secara resmi telah dikonfirmasi. Ia kemudian dibebaskan dan dipertemukan kembali dengan keluarganya, mengakhiri pencarian panjang selama 18 tahun lamanya. Setelah kasus ini terungkap, diketahui bahwa terdapat sejumlah kelemahan dalam sistem pengawasan pelaku. Meskipun ia memiliki riwayat kejahatan yang serius, fakta bahwa pelaku dapat menahan korban selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi memicu kritik luas terhadap sistem tersebut. Pada tahun 2010, Philip dijatuhi hukuman penjara selama 430 tahun. Sementara Nancy dijatuhi hukuman 36 tahun hingga penjara seumur hidup atas keterlibatannya. Setelah pembebasannya, Jesse mendapatkan kembali hak asuh atas kedua anaknya dan mulai menjalani kehidupan barunya secara tertutup. Kasus ini menjadi pengingat kuat bahwa kejahatan dapat berlangsung dalam waktu yang lama di balik lingkungan yang tampaknya tuh biasa aja, serta menegaskan pentingnya kewaspadaan, kepedulian, dan sistem perlindungan yang efektif dalam mencegah dan mengungkap kejahatan yang serupa. Oke, seperti itu aja pembahasan dari kasus ini. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini, guys? Dari kasus Jesse Lee Ducard, kita belajar bahwa kejahatan
tidak selalu terjadi di lingkungan yang jauh ataupun mencurigakan, tetapi bisa berlangsung secara tersembunyi di lingkungan yang tampaknya biasa. Selama hampir 18 tahun, Jesse ditahan oleh Philip dan Nancy di belakang rumah mereka, tanpa diketahui oleh banyak orang di sekitarnya. Kasus ini menunjukkan bahwa bahaya bisa tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari yang tampaknya normal, dan bahwa kepekaan terhadap hal-hal yang tidak wajar sangat penting. Kecurigaan sederhana yang diperhatikan oleh pihak lain pada akhirnya menjadi kunci terbongkarnya kejahatan yang selama ini tersembunyi. Lebih jauh lagi, kasus ini mengingatkan bahwa sistem perlindungan tidak boleh lengah, terutama kepada pelaku yang memiliki riwayat kejahatan. Meskipun pelaku berada di bawah pengawasan, celah dalam sistem memungkinkan kejahatan tersebut berlangsung begitu lama tanpa terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap individu, khususnya anak-anak, tidak cukup hanya bergantung pada aturan yang berlaku, tetapi juga pengawasan yang konsisten, ketelitian, serta keberanian untuk menindaklanjuti setiap tanda yang mencurigakan. Kegagalan dalam satu bagian sistem dapat berdampak besar terhadap keselamatan seseorang. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kepedulian dan kewaspadaan adalah tanggung jawab bersama. Lingkungan sekitar, petugas, dan masyarakat memiliki peran yang penting dalam mencegah dan mengungkap kejahatan yang tersembunyi. Keberanian untuk memperhatikan, mempertanyakan, dan melaporkan hal yang tampaknya seperti nggak biasa dapat menjadi langkah awal untuk menyelamatkan seseorang. Karena ketika tanda-tanda kecil diabaikan, kejahatan bisa berlangsung lebih lama. Tetapi ketika seseorang berani bertindak, harapan untuk menemukan kebenaran dan menyelamatkan korban tetap ada. Oke, seperti ini aja perjumpaan kita kali ini. Kalau ada hal yang kurang tepat ataupun ada hal yang perlu diluruskan, aku sangat terbuka untuk dikoreksi lewat kolom komentar, supaya aku bisa terus belajar untuk menyampaikan sebuah kasus dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, mendukung, dan juga memberikan masukan buat aku. Aku benar-benar menghargai setiap kritik dan saran dari kalian, karena semuanya akan jadi bahan pembelajaran berharga buat aku untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, dan semoga kita bisa tumbuh bersama dan belajar bareng-bareng di setiap kasus berikutnya. Kalau kalian tuh ada ide aku bahas kasus apa lagi, bisa langsung komen di kolom komentar guys. Kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi, bye-bye!